Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amal ba'du. Alhamdulillah, ibunda, ayahanda dan sahabat semua yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berjumpa, berzikir, kemudian insyaallah sama-sama dalam thalabul ilmi di majelis Taman Hati, yang kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah berikan kondisi cuaca yang mendung. Pagi tadi hujan ya, dan Buya bersama rombongan 40 jamaah itu pulang dari kota Mekah menuju ke Jeddah. Itu hujan lebat, hujan deras. Jadi air itu mengalir seperti sungai. Di kanan kirinya jalan raya menuju kota Jeddah, dan kondisi cuaca lumayan dingin karena kami berangkat ke Mesir dan kemudian pulang juga lewat Mesir. Sementara di Kairo, di Mesir, cuaca dalam kondisi sangat dingin, sudah 13 derajat Celcius. Jadi minta maaf bunda ayahanda, Buya itu pas pulangnya diuji dengan flu, diuji dengan batuk, diuji dengan sakit di kepala, karena memang sakit itu tidak memandang usia. Lemah itu bukan karena sudah tua, lemah pun bisa disebabkan karena sakit. Makanya temanya mempersiapkan bekal sebelum datangnya mati. Ini tema saya kirim, Buya kirim ke Ustadz Karnadi ketika masih di kota Madinah. Ustadz Karnadi tanya sama Buya, Buya, tema majelis Taman Hati apa? Karena saya setiap hari kalau di tanah suci itu bunda ayahanda, setiap hari habis sholat 5 waktu pasti pada keumuman itu sholat jenazah setiap hari. Jadi selama di Madinah, selama di Makkah, itu setiap hari habis sholat 5 waktu itu sholat jenazah. Yang wafat itu bukan 1, 2, 3, bahkan bisa sampai 5, 6 orang yang disolatkan di Masjid Nabawi dan disolatkan di Masjidil Haram. Makanya Buya setiap habis sholat jenazah itu mikir betapa beruntungnya orang-orang yang disolatkan di Masjid Nabawi dan yang disolatkan di Masjidil Haram. Saya tidak pernah minta doa minta mati itu kecuali minta matinya di mana? Di Mekah dan di Madinah. Karena kalau minta mati di tempat lain tidak boleh.
Kita diperbolehkan minta mati itu tempatnya di Mekah dan di Madinah, karena ini tempat yang istimewa. Oleh karena itu, Bunda Ayahanda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang mempersiapkan mati, karena semua bakal mati. Tidak ada satupun yang namanya makhluk hidup yang tidak mati, pasti mati. Maka karena kita pasti mati, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang punya nafas, kullu nafs, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, dia pasti mati. Dia pasti mati. Maka karena kita ini pasti mati, dan setiap kematian itu tidak ada hal-hal yang sangat penting yang harus dipersiapkan, kecuali setidaknya ada 5 hal penting yang harus kita persiapkan. Tapi sebelum tentang 5 hal penting ini, Buya izin dulu mau nyampaikan, supaya Bunda, Ayahanda, Bapak Ibu semua menganggap hidup ini tidak main-main. Jangan sampai nanti ada orang yang sudah hidupnya susah, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, lalu kemudian pengen matinya enak. Ini aneh bin ajaib. Yuk kita mulai. Silakan tenang dulu. Oke. Satu, biar matinya enak, ya, pahami 3 hal penting ini dulu sebelum perbekalannya disiapkan. Yang pertama, hidup di dunia ini sementara, akhirat selamanya. Oke, ini ilmu. Berapa banyak orang yang larut dengan kehidupan dunia, dia lupa dengan kehidupan akhirat. Padahal dunia ini sementara. Tidak sedikit kita tengok, ya, ada tetangga yang jahat dengan tetangganya karena dia ngira hidup di dunia ini selamanya. Dia tidak mau peduli. Tidak sedikit kita tengok ada orang yang punya jabatan, yang punya pangkat, dia zalim. Dia gunakan pangkatnya, jabatannya untuk nyusahin orang. Dia lupa, dia kira dunia selamanya. Padahal dunia ini sebentar saja. Ingat kaidahnya, kalau dunia ini sementara, pasti ada yang selamanya. Dan yang selamanya itu akhirat. Jadi kalau sakit di dunia sementara. Ini kabar gembira. Yang sedang mengidap sakit, dengar baik-baik. Sakit di dunia, sakitnya sementara. Yang hari ini sedang susah di dunia, susahnya sementara. Saya hanya ingin mengobati luka. Berapa banyak hari ini orang tidak sanggup dengan kesusahan, padahal dia harus ingat dan dia harus paham, susah di dunia, susahnya sementara. Oke, saya miskin, Bu, ya. Dengar Bunda Ayahanda, miskin di dunia, miskinnya pun sementara. Apalagi saya lagi diuji dengan begini dan begitu keadaan keluarga, suami, istri, anak. Orang beriman itu, kalau dia paham dunia ini sementara, maka ujiannya pun sementara. Ini penting untuk kita. Jangan sampai kita jadi orang yang kehilangan semangat dalam meniti hidup di dunia karena kita seakan-akan menganggapnya selamanya. Saya sakit. Saya mengenang 5 Januari tahun 2020. Buya divonis mati, 30% jatah hidup. Dan hari ini saya masih diberi kesempatan sampai 3 tahun kemudian saya masih ada. Dan saya tidak pernah tahu, dan kita tidak pernah tahu, selama kita masih diberikan kehidupan, sakit di dunia, sakitnya sementara, susah di dunia, susahnya sementara, apalagi senangnya di dunia, senangnya juga sementara. Jadi tidak usah sombong.
Kalau kita senang di dunia lalu kemudian kita sombong, kita lupa senang kita sementara. Punya jabatan, siapa yang punya jabatan di dunia? Jabatannya sementara. Bunda, ayahanda yang kami cintai karena Allah, pasca gencatan senjata antara Palestina dengan Israel, itu Israel baru beberapa detik saja habis masa gencatan senjata, mereka langsung menghantam dari udara, dibomnya orang-orang Palestina. Dalam satu waktu itu yang syahid 700 orang dalam satu waktu pasca dari dari gencatan senjata. Budaya Anda, saya ingin kasih tahu bagi orang-orang Palestina, wallahi mereka tidak sedikit pun yang namanya takut dengan kematian itu. Masya Allah. Mereka tidak punya ketakutan dengan kematian. Kenapa? Karena mereka tegak atas iman dan Islamnya. Makanya saya iri kalau kita menyaksikan kiriman-kiriman video yang ditunjukkan kepada kita dengan luka berdarah atau bom yang segala macamnya. Mungkin kita ketakutan, tapi mereka sedang sedang menghadapi jalan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjalanan pulang Buya dari kota Mekah menuju ke Jeddah, saya bikin status. Saya tidak tahu ilhamnya dari mana, tapi status ini membuat saya mengambil satu kesimpulan yang luar biasa. Tahu nggak apa statusnya? Dengar baik-baik. Satu-satunya negara di dunia, ini penting, boleh kita sepakati dan boleh direnungkan. Satu-satunya negara di dunia yang merdeka hanya Palestina. Saya jujur katakan, kenapa bukan Indonesia yang merdeka? Kenapa bukan Malaysia? Kenapa bukan Saudi Arabia? Wallahi, semua negara di dunia ini semua terbelenggu. Semua mereka tidak punya kebebasan menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Hari ini yang bebas menegakkan yang hak, yang bebas menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil hanya di bumi Palestina. Berarti satu-satunya negara yang merdeka di atas muka bumi ini adalah Palestina. Betul. Saya mikir, kenapa Indonesia tidak? Indonesia tidak punya kekuatan. Akhirnya apa? Ada kepentingan-kepentingan. Kenapa Arab Saudi tidak bisa? Mereka punya kepentingan. Ada urusan dengan Amerika. Kenapa tidak bisa dengan Qatar? Kenapa tidak bisa dengan yang lainnya? Padahal mereka semua dianggap negara merdeka. Tapi Palestina, mereka berbuat, mereka berjuang, mereka berhadapan dengan kekafiran, berhadapan dengan orang-orang kafir tanpa sedikit pun rasa takut, dan mereka berjihad jiwa raga mereka. Allahu Akbar. Hari ini kalau kita lihat sedihnya Palestina, selama di dunia sedihnya sementara. Jangan-jangan kita yang hari ini dianggap merdeka belum tentu dapat merasakan nikmatnya surga, karena kita larut dengan kehidupan dunia kita. Bunda ayahanda, hati-hati, dunia sementara, akhirat selamanya. Satu. Dua, kita harus paham yang besar itu Allah. Siapa yang besar? Allah. Yang maha besar itu Allah, dan semua selain Allah kecil. Nah, ini ilmu. Jadi nggak boleh ada orang Islam itu putus asa dalam hidupnya. Sedikit-sedikit kita mengeluh, apapun keadaan kita seakan-akan kita ini yang paling susah. Padahal bunda ayahanda harus tahu, yang maha besar itu Allah. Siapapun yang membesarkan Allah, urusan dunia ini jadi kecil. Apapun itu, siapapun yang membesarkan Allah, maka urusan dunia ini kecil. Yang punya hutang, utang itu kecil, besarkan Allah dulu. Siapapun yang mau cari solusi dalam hidupnya, cari Allah. Temui Allah di sepertiga malam,
temui Allah dalam membaca Quran, temui Allah dalam thalabul ilmi, temui Allah dalam zikir, temui Allah dalam majelis-majelis zikir. Maka siapa yang menemui Allah, menemukan Allah, maka dia menemukan jalan keluar dalam hidupnya. Besarkan Allah. Ada kisah, maaf ya, orang baru mau hampir bercerai, datang ke pondok pesantren. Saya tidak sanggup lagi, Bu ya, suami saya begini, saya tidak punya solusi. Apa yang disarankan oleh Bu ya? Hati-hati Bapak Ibu semua, Bunda Ayahanda semua, hati-hati. Jangan salah konsultasi. Kalau Anda konsultasi rumah tangga dan selalu hasilnya disuruh cerai, tolong, itu bukan solusi. Kalau saya dari dulu nggak mau, saya tidak akan pernah mau memberikan solusi cerai kepada siapapun. Kenapa? Karena kita harus maksimal datangi Allah. Kita mah harus maksimal besarkan Allah. Kalau orang pada sampai hidupnya sudah pada di ujung tanduk sekalipun, kalau dia baliknya ke Allah, Allah punya jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagaimana tidak? Ya, apa yang tidak mungkin? Ratusan tahun Adam dan Hawa terpisah. Itu ada Mas Zaki bikin video bagaimana ketika di Jabal Rahmah. Walaupun ada yang mengatakan Jabal Rahmah bukanlah tempat bertemunya Adam dan Hawa. Terlepas dari itu, Adam dipisahkan Allah dengan Hawa itu ratusan tahun, lalu dipertemukan Allah. Bukan karena Adam nyari Hawa, bukan karena Hawa nyari Adam, tapi karena Adam dan Hawa nyari Allah. Saya hanya ingin mengatakan, sesulit apapun hidup kita, sesusah apapun hidup kita, cari Allah. Kalau Bunda cari Allah, Allah masih senang. Allah pasti kasih jalan. Hidup diremehkan orang, ya saya hidup diremehkan orang, Bun, Ayahanda, diremehkan manusia mah aman, tidak ada pengaruh sedikit pun dalam kehidupan kita. Diremehkan Allah itu yang paling bahaya. Orang kalau diremehkan manusia, semakin diremehkan sebenarnya semakin punya sesuatu yang berbeda. Karena orang yang diremehkan, orang yang dihinakan oleh manusia, boleh jadi dia adalah orang yang mulia dari orang yang dihinakan. Tapi kalau Bunda Ayahanda diremehkan Allah, sudah tidak ditolong Allah, sudah tidak diperhatikan Allah, sudah tidak disayang Allah, sudah tidak dicintai Allah, maka hidup kita jauh-jauh lebih langsa saat kita diremehkan Allah. Yuk mulai hari ini, kalau orang meremehkan kita, biasa saja. Allah yang besar, makhluk kecil, tidak ada artinya. Satu, dunia sementara, akhirat selamanya. Dua apa? Allah yang maha besar, makhluk semua kecil. Tiga, ini yang mau dibahas, ingat kali nol. Tahu Bunda Ayahanda kali nol? Coba punya 100 rumah kali nol berapa? Punya 1000 mobil kali nol berapa? Punya 100 kg emas kali nol berapa? Semua yang dipunya di dunia kalaulah dikali nol, nol hasilnya. Jadi untuk apa hari ini bergaya, banyak harta, banyak kekuasaan, besar jabatan, kalau sudah kali nol maka hasilnya nol. Sekarang kalau nol itu datang, kalau kali nol itu datang, semua selesai. Mobil selesai, rumah selesai, harta selesai, jabatan selesai. Maka kata ulama, kali nol itu adalah kematian. Jadi saya agak iri ya ini. Kalau kita gak penting iri sama orang yang punya 100 mobil, kalau sudah ketemu kali nol ya selesai, mati selesai.
Ingat kata Nabi, apa? Pemutus kenikmatan dunia. Siapa yang tahu pemutus kenikmatan dunia, maka dia tidak akan pernah main-main dalam hidupnya. Ketahuilah, pemutus kenikmatan dunia itu adalah kematian. Matilah datang, duit sebanyaknya nol, tidak ada lagi dinikmati. Makanya bunda kalau punya emas, cincin, kalung, gelang, jangan coba-coba dikumpul, disimpan. Kata lakinya, jualah longki pakai ki untuk umroh kawan. Kata lakinya, untuk kilau bukan untuk konak, kenak lah konak pakai, konak asa hari raya kau pakai. Satu hari sebelum hari raya mati bini tadi, mati bini. Ditanya kayak apa orang kampung, ngapa orang bini yang mau mati nunggu emasnya lu, sutek kayak nunggu kalong. Mana kalong kayak gelang emang lah kau jual. Saya jujur saja, saya mohon maaf Buya, jujur saya tidak mendidik istri saya untuk menyimpan emas harta. Sudah pakai, kalau pakai secukupnya, kalau mau jual pakai untuk ibadah. Ini kan sementara. Lihat kisah Fir'aun. Kami baru pulang, Buya baru pulang dari Mesir, nengok Fir'aun. Kau nengok Fir'aun sekitar 16 Fir'aun. Dak dia yang tantang jihad gale-galean. Apalagi Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Tahu tak bunda? Kuburan-kuburan raja-raja Paraim Fir'aun itu gelar ya, bukan nama. Tidak ada raja di Mesir itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu nama gelar. Kalau nama raja itu macam-macam. Ada Ramses I, Ramses II, ada di macam-macam ya. Nah dengar bunda, itu kuburan para Fir'aun, kuburan para raja di Mesir itu ada yang luasnya sampai 23 hektar. Luasnya 23 hektar kuburannya. Dulu isinya semua emas. Harta-harta raja itu dimasukkan ke dalam piramid. Dalam piramid itu, tahu nggak bunda? Sekarang isi piramid itu semua kosong. Sudah sebelum Islam datang, itu isi emas hartanya sudah habis dicuri oleh orang-orang yang mencuri harta. Jadi lihat, harta raja dahulu yang ditaruh di dalam bangunan yang berhektar-hektar itu pun habis. Kalau sudah dikali nol, kalau sudah mati, setinggi apapun kuasa, sebesar apapun jabatan, habis, selesai. Jadi saya heran, ada orang nyimpan emas berkilo-kilo ke Mekah dong. Ditanya, bunda kenapa enggak ke Mekah? Anu Ustaz, kalau ngapal doa apa bunda? Kata orang banyak doanya. Bunda dengar kata orang. Coba tanya sama saya, doa ke Mekah itu tidak banyak, cuma dua, doa makan dan doa tidur. Saya kan orang mikir doanya aneh-aneh. Asa baca doa makan dia alhamdulillah, bisa doa tidur alhamdulillah. Yang lainnya tinggal niat di hati, ikuti manasiknya, maka ada doa, tidak ada doa, hukumnya sah. Tuhnya. Kemudian diajak orang kurban, enggak kurban. Ngapa? Kelak lah, boro-boro kayak beli kambing, boro-boro nak beli sapi, hidup kayak sarong. Posisi susahnya itu bingung. Ada orang yang mohon maaf, jalan-jalan dia ada duit, makan-makan dia ada duit, giliran kurban dia ada punya duit. Ini orang lupa bahwa dunia sementara. Ini orang lupa bahwa yang dibesarkan itu Allah. Ini orang lupa bahwa ada kali nol. Kalau ada kali nol, maka orang tidak akan pernah sibuk bermegah-megah dengan urusan dunia.
Ini penting untuk kita semua. Makanya Bunda Ayahanda ingat, datang di MTH ini ada satu kalimat penting. Ingat kali nol. Apa kali nol? Kematian. Bagaimana kita mempersiapkan kematian itu? Satu, banyak-banyak bersyukur setiap hari. Kata ulama, orang yang banyak bersyukur setiap hari dalam hidupnya, maka dia adalah orang yang sebaik-baiknya mempersiapkan bekal matinya. Coba, apa faidah orang banyak bersyukur? Hidup makin berkah. Itu sudah janji Allah, itu sudah janji Nabi. Siapa banyak bersyukur hidupnya barokah. Kata ulama, al-barakah ziyadatul khair. Berkah itu baik yang terus ngalir, itulah berkah. Coba tengok, ada duit 100.000, bersyukur. Berkah ada hartanya? Berkah. Bawa ke MTH, masuk infak 5.000, beli pemakan 90.000. Kau nanya kayak tukang orang belanja ini saya. Ibu-ibu belanja berapa sampai 90.000 Bu ya? Oh infak 5.000, 5.000 modal pulang. Dah apa-apa Bunda. Infak 5.000, makan 90.000, 5.000 bawa transportasi, dah apa-apa. Bukan masalah banyak, ternyata barokah. Infak dapat, makan dapat, berbagi ke orang dapat, hidup senang. Daripada ada sama sekali. Orang MTH dia pergi ke kemana-mana. Orang MTH dia menikmati dunianya. Kita tidak apa-apa Bunda. Buya, Abah, pengurus rumah Abah tidak pernah nengok-nengok kotak infaknya. Tidak ada CCTV. Dan oleh adek kalau Ustaz Rinalwan dah aman. Yang penting hidupnya bersyukur. Dikasih suami 100.000, Bunda, Buya tidak mau nanti ada cerita Bunda Ayahanda berkelahi kayak laki, kayak istri gara-gara pergi MTH. Ustaz ini kuasa MTH 500.000 minta apa? Ya aku pening dek, piala ganti dek ku beri ke MTH Ustaz. Jangan macam tuh. Nanti kata suami mau kemana mah? Mau MTH bulanan. Tok tumben tak minta duit. Gak usah. Mama tidak akan minta duit 1 rupiah pun ke papa. Kata lakinya, masa? Benar Pak, Mama tidak akan pernah minta duit 1 rupiah pun selama MTH. Jadi Mama pakai duit siapa? Mama sudah ngambil duit Papa sebulan yang lalu. Lalu simpan aman. Tidak masalah. Suami soleh akan pernah pelit, kikir selama banyak bersyukur. Saya jujur kalau istri saya minta duit kalau pergi majelis taklim nuntut ilmu. Nih ilmu pentingnya 4 hal royal dalam duit. Tolong Bunda Ayahanda sepakat. Yang laki-laki, yang perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak sepakat royal lah dalam menggunakan duit pada 4 hal. Harus kompak kita. Ulah kompak 4 hal nih, sukses dunia akhirat kita. 1, royal pakai duit untuk ibadah. Tidak usah bikin kurban, datang ke kandang kambing, mau duit, harga kambing 2.500.000. Datang, mana kambing yang 20 juta? Kata Ustaz Usni, dak dia Bunda yang 20 juta, cari. Dak dia Bunda sapi ya dia. Kulah tahu memang dak dia. Sengaja aku nanya, aku sengaja karenanya dak dia itu. Jadi yang ada berapa? Yang adanya 3 juta, macam ada 1,5 juta. Ini yang kacau balau. Datang banyak duit 20 juta, rupanya 1,5 juta. Royal dalam ibadah. Anak lahir ke dunia jebrot, laki alhamdulillah duit kambingnya akikah. Bang,
akikah bang, cari kambing jantan yang besar-besar. Oh, minta kepalaan. Itu apa? Untuk makan di rumah. Boleh. Sepertiga untuk yang akikoh, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk orang lain, sama seperti orang kurban. Boleh. Tapi dimasak. Kalau daging kurban boleh mentah, daging akikoh harus dimasak. Akikoh, 2 kambing jantan. So, bang, anak mau masuk pesantren. Masuk pesantren. Tapi yang tadi bagus ilmunya, bagus tempatnya, bagus pengasuhannya. Tapi ini bayarnya agak mahal. Masuk. Nyicil. Kata bini nyicil. Minta cicilan baik. Mudah-mudahan pada dinego ke ustaznya. Royal dalam ibadah. Umroh. Berjuang sungguh-sungguh. Haji, jangan takut. Berapa banyak orang yang royal dalam ibadah tidak pernah miskin dalam hidupnya. Saya jujur dapatin. Kemarin kami satu pesawat tanya sama Mas Zaki, ada seorang dokter. Beliau ini, masya Allah, dia royal dalam ibadah dan tidak miskin. Kalau kita anggap wajar dia dokter, Bu ya, tidak semua dokter kaya. Selama dia royal pada ibadah, Allah tolong dia. Berapa banyak orang sebab royalnya ibadah, dia jadi dokter, pasiennya banyak, tidak pakai obat sembuh. Pas nengok pasien, datang pasien, nengok dokternya. Kata dokternya, ada apa ibu? Ibu sehat? Ayo istighfar. Astagfirullahaladzim. Ibu nggak usah khawatir, di sini tidak ada bayaran gratis. Alhamdulillah. Sembuh pulangnya langsung. Ya kadang-kadang ya banyak sesak napas, jadi nggak bayaran mahal lagi ya. Allah memberikan kemudahan. Jujur saja Bunda Ayahanda, masya Allah. Kami kemarin umroh itu bawa yang menjadi hadiah Darul Mahabbah 2 gratis, 2 yang dari Darul Mahabbahnya 1, 3 yang dari ustadznya 1, 4 yang kami gratiskan berangkat umroh bersama kami kemarin. Boleh tanya seluruh dunia travel, boleh tanya. Bu Yalin nggak curhat, nggak kasih tahu ke Bunda. Darul Mahabbah sekali berangkat 40 orang, yang gratis 4. Coba untung travel itu cabang, Bu ya buka biar semua tahu. Kami ini dapat 1,5 juta untuk cabang dari pusat. Itu bersih 1,5 juta. Kali saja dengan anggaplah kali 40. 1,5 juta kali 40, 60 juta. Bayarnya berapa? 28,5 juta. Kali ke 4 lah 100 lebih juta. Ada nggak untungnya? Minus. Saya katakan minus. Tapi alhamdulillah, Allah itu maha kaya. Bulan Januari Allah titipkan yang daftar sudah hampir 180 jamaah. Tidak usah takut. Aku bilang ke kawan-kawan yang di umroh, tidak usah takut. Kata kawan-kawan pula, kita kerja bakti Bu ya. Tidak apa-apa kerja bakti dunia, mudah-mudahan tidak kerja bakti di akhirat. Dibuktikan apa? Orang daftar 4 bus travel di mana-mana sedang sepi. Darul Mahabbah diberi hampir 180 orang yang daftar untuk bulan Januari. Nege sodagi penuh yang nak daftar. Penuh yang nak daftar. Ku percaya. Penuh, kenapa? Siapa yang royal duitnya untuk ibadah, Allah pasti mudahkan jalannya. 2, royal duit untuk pendidikan ilmu. Tolong Bunda Ayahanda jangan pelit kalau untuk pendidikan. Anak nak sekolah keluarkan duit, anak nak kursus keluarkan duit, anak nak ngaji keluarkan duit, istri nak belajar bahasa Arab keluarkan duit, anak nak pergi ke luar negeri nabung. Mas Zaki selama perjalanan
Buya, saya pengen anak saya juga seperti anak Buya berangkat pergi ke Mesir. Saya bilang, ku dulu tak pernah nyangka siapalah saya, ilmu dak deh. Sampai hari ini banyak orang kata Ustadz Hendi tak berilmu. Memang benar, Ustadz Hendi tak berilmu. Saya tak punya ilmu, benar. Apa yang saya punya hanya semangat. Jadi kalau ada orang ngaji ke Darul Mahabah, jujur saya katakan, kalau saya memang tak punya ilmu, saya ini hanya punya semangat ngajak orang untuk belajar, semangat ngajak orang untuk jaga akhlak, semangat ngajak orang untuk punya adab, semangat ngajak orang untuk ibadah, hanya semangat. Tapi karena semangat itu saya tidak menjadi orang yang berhenti berjuang. Kalau bapaknya tidak punya ilmu, anaknya mesti punya ilmu. Itu saya nggak punya ilmu, tapi saya harus punya anak yang berilmu. Makanya Buya berjuang, anak harus sekolah, anak harus berpendidikan, anak harus tuntut ilmu. Saya bilang sama Bang Azam, ketemu bundanya kemarin, itu saya foto bunda sama neneknya. Azam di tengah, neknya nek yang di Bandung, kayak di Bangka dulu waktu umroh. Ini nek yang di Bandung berangkat umroh kemarin sama maknya bunda, dikepet ke Azam. Azam naknya besar macam orang Mesir lupa semenjak makan roti Mesir tadi. Saya foto itu, saya bilang dalam hati saya, ya Allah lah, abanglah besar nak, ayah Buyanya sudah kalah tingginya, ilmunya jauh lebih pandai anak saya, lebih pintar anak saya. Saya bilang, Bang, Buya tidak berilmu, Bang. Buya ini orang bodoh, Bang. Buya ini bukan ustaz, Buya ini bukan kiai. Saya ini hanya ingin abang jadi ulama, abang jadi ulama, jadi ustaz, jadi kiai yang punya ilmu. Saya peluk dia. Buya akan jungkir balik, banting tulang, peras keringat, asal abang mau nuntut ilmu. Jadi ayah anda, bapak-bapak di sini, kalau punya anak matilah demi anak untuk nuntut ilmu. Ibu mah tahan. Tidak usah beli cincin yang besar-besar, gelang yang bagus-bagus, baju yang mewah-mewah. Allah dahulukan duit untuk nuntut ilmu anak. Ilmu anak jadi cahaya, ilmu anak jadi jalan ibu bapaknya masuk surga. Ilmu anak, orang tua sejelek apapun, orang tua serendah apapun, sebab ilmu dan kesalihan anak, orang tuanya naik derajatnya. Itu hebatnya dari anak. Pak pinter, Pak berilmu, Pak kiai, anak jadi preman, diomong orang seluruh dunia. Betul ya? Maknya solehah luar biasa, pakai jilbab, pakai niqab, anak gadisnya buka aurat, diomong orang seluruh dunia. Betul nggak? Tapi bapaknya preman, bapaknya pemabuk, mungkin ibunya belum tutup aurat, anaknya ternyata hafal Quran, maka ketutup dinaikkan Allah derajatnya. Mak bapaknya ikut berubah, masihlah anaknya. Saya hanya ingin memberi motivasi, meyakinkan bapak ibu semua ya. Nah, ini contoh anaknya. Duduk yang sopan lah. Karena maknya di rumah tadi kan. Izin ya bunda, saya minum dulu karena suara lah paro-paro becek. Dia baru 1 hari ketemu bapaknya, lah ceramah puli katanya. 3, royal duit dalam jalan-jalan. Saya jujur katakan, saya diskusi dengan seorang kawan, Buya, saya susah hidup di kompleks. Kenapa susah? Kami ini tiap hari sibuk dengan kompetisi. Tetangga kompleks tetangganya beli mobil, lah jadi omongan, istri saya sudah toel-toel. Ini kisah nyata. Saya jadi susah, apalagi teman kantor. Istri saya kerja di kantor ini, lihat teman-teman sudah bagus-baguskan rumah, kami jadi susah. Akhirnya apa?
berkompetisi untuk membagus-baguskan rumah. Tapi saya pergi ke rumah Buya, katanya hari raya, main ke rumah Buya, saya nggak ada nengok kursi di rumah Buya. Saya lihat ngintip di kamarnya, nggak ada ranjangnya, dindingnya tanda tangan anak-anak semua. Kalau Bunda ke rumah kami, nggak nyangka saja. Ya orang nggak nyangka lah. Saya sampai dia bilang, Buya ada kan duit? Saya senyum. Jadi, ada lah, tidak mungkin saya tidak punya duit. Saya bilang, saya punya duit, saya bisa bikin rumah. Saya bisa bikin rumah bagus kayak orang. Saya bisa, Bunda. Jujur saya punya duit. Tapi saya tidak mau. Saya lebih mengutamakan tadi ibadah. 2, pendidikan. 3 apa? Saya mah lebih senang jalan-jalan. Jujur saya katakan, berapa banyak orang rumah bagus. Ingat, berapa banyak orang rumahnya bagus, perhiasannya banyak, tapi tidak punya waktu untuk jalan bersama keluarganya. Kami alhamdulillah sadari dulu bagaimanapun susahnya, kami mengutamakan jalan-jalan. Kenapa jalan-jalan? Saya paling sering menasehati anak-anak justru lewat jalan-jalan. Kalau tidak tausiah, sengaja ditausiahi, formalitas belum tentu sampai dari hati. Tapi pola jalan-jalan, Masya Allah, saya jadi senang, jadi bahagia. Anak nomor 1 itu Azam sampai Abdan sampai ke Alimah itu. Kalau kami kami pergi bersama-sama. Duit dari mana? Kita rencanakan. Karena sebab jalan bersama, Allah mengikat hati kita. Mereka sejak kecil sudah tahu ilmu safar. Azam Abdan itu sudah tahu jamak, sudah tahu qasar, sudah tahu yang namanya masbuk. Mereka sudah belajar. Saya kemarin bawa jamaah umroh 40 jamaah. Saya suruh sholat jamaah, saya suruh sholat jamaah qasar. Mereka pada tidak tahu. Buya kami tidak tahu. Kami tidak suah. Kenapa tidak suah? Kami memang tidak suah jalan-jalan. Saya bilang pentingnya jalan-jalan. Saya bilang jadi tahu ilmu safar, jadi tahu jamaah, jadi tahu qasar, jadi tahu ilmu-ilmu yang lainnya, jadi tahu apa? Tayamum. Ada yang nggak tahu tayamum, yang nyari debunya tengok di muka pramugari yang ada tabur di muka pramugari yang kelepok tayamumnya tengok. Ada debu Ustaz di muka pramugari, bukan ada debu sengaja. Jadi saya bilang jujur saja, katakan jalan-jalan. Bunda punya laki duit banyak, tidak suah ngajak jalan-jalan, beri ceramah nih. Kata Ustaz ini percuma duit banyak, tidak ngajak laki, tidak ngajak bini anak-anak jalan-jalan. Along jalan-jalan. Ada duit kumpul jalan. Jalan yang utama kemana? Ke Mekah, Madinah. Sudah itu ke mana? Baru ke Aqsa. Kalau sudah ke Aqsa, baru bebas kemanapun boleh, tidak apa-apa. Baru yang keempat, royal duit untuk makan-makan. Saya jujur katakan, ilmu ini ilmu ahli surga. Makanya orang yang pelit kayak makan adalah orang yang kurang menikmati hidup. Saya jujur katakan, orang yang senang makan-makan itu bagus, asal tidak mubazir. Boleh nggak Buya makan-makan ke resto ini? Boleh. Boleh nggak makan ke kafe ini? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Mubazir. Kalau Bunda ada duit, ada rezeki, ajak suami, yuk kita coba lempah kuning tuh, yuk kita nyoba makan itu, yuk coba kita makan ayam tuh, yuk kita makan itu. Tidak apa-apa, kan tidak tiap hari. Betul? Bunda tahu nggak? Nyeramah istri paling mudah waktu jalan-jalan dan makan-makan. Cumilah ceramahnya tengah begawi, pecah piring ngempasnya. Tapi waktu tengah makan, mau makan apa dek? Kata lakinya, kurnya atau rusuk kambing. Gue pengen makan lempah kuning, di lempah kuning muara, ikan mayong, ikan kerapuk sunok. Kata lakinya, pesen Pak Iko, makan. Pas tengah makan, kelang ke anak, jangan garang-garang. Dia makan, dia kenyang, diberi nasihat, dia sampai ke hati.
Tapi mohon maaf, ini sudah disuruh bekerja, ngurusin anak, sampai ke rumah diceramahi, dimarahi, hilang cinta, hilang penghormatan. Makanya bapak-bapak, tolong royal untuk ibadah, royal untuk pendidikan, royal jalan-jalan dalam rangka safar kebaikan, dan royal dalam makan-makan. Bila perlu makan-makannya ajak keluarga besar. Bunda Yanda kalau tidak percaya, mengikat hati keluarga itu dengan makan-makan. Makan-makannya bagusnya malam Jumat, undangannya tahlilan, undangannya ngaji, undangannya yasinan, undangannya tausiah, tapi ujung penutupnya makan-makan. Bukti kemarin saya baru pulang hari Jumat, kajian fikih pulang tahap plus makan-makan penuh, habis 200 porsi. Alhamdulillah, barokah tidak? Makanya jangan pelit duit, digunakan untuk ibadah, untuk pendidikan, untuk jalan-jalan yang baik, dan untuk makan-makan yang baik. Siapa yang bersyukur, rezekinya barokah, hidupnya barokah. 2, orang bersyukur sehat lahir batin. Makanya jangan pernah takut, semakin sering bersyukur, badan sehat, batin sehat. Tidak pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Berapa banyak orang yang sibuk dengki kepada orang lain, dia sakit hati, digerogoti. Bunda, penyakit yang disebabkan penyakit hasad itu lain, tidak sama dengan orang penyakitnya kecapean, penyakitnya memang karena diuji sakit, beda. Orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang punya penyakit hati, itu sakit fisiknya itu fisik yang sangat-sangat tidak nyaman. Beda. Kalau orang yang sakitnya karena sudah tua, sakitnya karena memang ada ujian karena makanan yang salah, atau mungkin karena ada racun, itu kalaupun dia sakit, dia tetap bisa menikmati ibadahnya. Ini Bunda datang jauh-jauh, perhatikan dari pangkal bumi. Bukan tidak main-main sakit beliau, duduk dengan kursi. Tapi lihat, sakitnya bukan sakit karena hasad, sakitnya bukan karena dengki, sakitnya karena fisiknya sakit, mungkin karena ada jatuh, ada apa. Tapi ngaji mau, sholat mau, ibadah mau, begitu. Beda dengan orang sakitnya di hati. Kalau orang sakit hati, ngaji saja dia tidak mau. Aneh ya. Kalau orang dengki, hasad, maaf, lihat kawannya hijrah, dia tidak suka. Lihat kawannya pengajian, dia tidak suka. Lihat kawannya rajin membantu orang susah, dia tidak suka. Apa yang dia dapatkan? Nauzubillah min dzalik. Orang bersyukur, ingat, sehat lahir. Yang ketiga, orang bersyukur ditambah nikmatnya. Makanya nak niatkan mati ini, nak banyak-banyak bersyukur. 2, kalau mau siap mati, maka kata ulama yang harus dibekali apa? Siap berbekal amal yang pahalanya ngalir terus menerus. Amal apa namanya? Amal jariah. Bunda Yanda, kalau kita sadar kita ini akan mati, nanti di alam kubur, amal yang pahalanya ngalir terus menerus, itulah yang nak kita cari. Jadi mulai dari sekarang tuh, kalaulah tahu bahwa kita bakal mati, alung banyak-banyak amal jariah. Apa contohnya? Ada duit, nih dia beritahu, siapapun keluarga yang ada duit, niatkan, kumpulkan dulu duitnya, cari pesantren, cari panti asuhan, cari masjid yang mau ngebor air, niatkan aja. Seumur hidup satu keluarga, satu sumur bor, satu sumur, itu amal jariah. Satu contoh tuh, selama ini tidak rumah abah nih, ketika dibuka untuk bor, tidak sampai sehari berebut orang. Saya bilang tidak baca Bunda, sudah penuh karena sudah satu orang yang ngambilnya. Tolonglah Ustaz, saya
Kenapa dia tahu? Kenapa Bunda mau? Macam mana tidak mau Bu ya? Setiap harinya di Darul Mahabbah orang ngaji. Setiap harinya orang ngaji, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ngaji di sini. Lalu kemudian sebulan sekali ada zikir. Lalu kemudian ada pesantren. Maka rebutan orang ngebor air di sini. Airnya dipakai untuk orang ibadah. Satu, bor air. Yo niat sebelum meninggal suami istri ngobrol, Pak, kita ngumpul duit sampai 25 juta. Kita niat atas nama keluarga kita sebelum ku mati, sebelum bapak mati, anak-anak kita, siapa tahu pahala dari air yang ngalir sampai kita mati. Yo niatkan satu sumur bor atau sumur air, bebaslah. Dua, dimanapun ada orang buat sumbangan untuk masjid, tidak usah ditengok masjid apa, masjid siapa. Aneh ya. Saya istighfar mungkin, dan kita semua harus istighfar. Mungkin salah ngaji. Kalau ada orang milih-milih, ngapain Kak ke Ustadz tuh? Enggak kalau ke Ustadz nih tidak boleh. Darul Mahabbah Ustadz-ustadznya saya sampaikan, jangan pernah membenci ustadz-ustadz, nggak boleh. Nggak boleh menjelek-jelekan pesantren ini, pesantren itu, nggak boh. Bunda, jamaah Darul Mahabbah, MTH, Darul baik-baik di masjid manapun, kalau ada orang wajib sedekah, ikutlah. Berapapun yang penting ikut. Jangan ngomong ke kawannya, kawan undang ke Ustaz ya, kelaknya makannya duit. Lu madi ku denger ada Ustaz makan duit. Ustaz gile makan duit, makan nasi, Ustaz Yaswah makan duit. Jadi budaya Anda, dimanapun ada orang ajak bangun masjid, bantu. Dan itu amal jariah. Tidak peduli pesantren apapun, setuju? Selama kita muslim, kita bersaudara. Apa lagi? Ayo beramal jariah, wakaf Al-Quran, ikut walaupun cuma siko, tidak apa-apa. Ayo beramal jariah, beri makan penuntut ilmu, ikut walaupun 1000 sehari, walaupun semampu kita, ikut. Karena inilah cara kita membekalkan diri kita untuk menghadapi kematian kita. Apa itu? Beramal jariah. Lakukan, tabung amal-amal jariah agar nanti di akhirat waktu kita mati, kita dapat transferan pahala tanpa putus. Apa lagi? Apa contohnya lagi? Bantu sekolah Islam, sekolah pesantren, bantu. Apa lagi? Cari orang untuk ilmu, cari anak-anak pintar, dia hafal Quran bagus, dia belajar ilmu bagus. Nah, jadi anak asuh Bunda ya. Nah, jadi anak asuh Bapak ya. Dia nuntut ilmu, dia belajar agama sampai dia menyebarkan kepada banyak orang, pahalanya ngalir terus menerus ke kita. Masya Allah. Kau gaji sampai sekarang lagi terkenal ma'asuhku selama di Bandung. Selama itulah aku berdoa untuk mereka. Macam mana ada? Saya kalau pulang dari ma'had itu lapar, tidak ada duit, alhamdulillah pas singgah ke rumah ma'asuh diberi makan, senang, bahagia. Saya berangkat ke kampus itu, ke ma'had itu Bunda, mau duit 3.000. 2.000-nya 1.000 pergi makan bubur, 1.000 pergi pulang makan bubur, pulang naik angkot, naik Damri itu 500. Saking susahnya. Tapi ada ma'asuh, diberikan baju, diberi makan. Ya Allah, sampai hari ini kami tidak lupa dengan pahala-pahala kebaikan yang telah mereka berikan. Sampai hari ini ku ceramah, sampai hari ini ku bikin pesantren, sampai hari ini kami sama-sama bangun kebaikan. Selama itulah ngalir pahalanya untuk orang yang pernah berbuat baik dengan kita. Setuju? Jadi jangan takut, insya Allah. Ya. Apa yang kedua tadi? Beramal jariah. Insya Allah ini bekal luar biasa untuk kita menghadapi kematian kita. Yang ketiga, siapapun
yang pengen menghadapi kematiannya dengan senang, dengan nikmat, dengan enak, dengan mudah, maka banyak-banyak doa husnul khatimah. Doanya apa? Doa husnul khatimah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Minta kepada Allah, kau minta husnul khatimah, minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah hilang doa ini. Haji tahun 2022, saya dibisikkan istri saya. Apa dia bilang? Buya, nanti kalau Buya pergi haji, karena saya haji pertama sendiri. Buya, kalau Buya pergi haji, boleh nggak Bunda nitip satu aja doa? Ya makanya itu yang jadi sampai hari ini jadi inspirasi saya. Saya pikir doanya tadi minta suaminya setia. Enggak, aku ngamin waktu itu kan. Saya kira itu. Saya dulu berpikir perempuan itu kalau dia punya suami, dia pengen doanya pokoknya apalagi di Mekah dia pengen, ya Allah setiakanlah laki gue ya Allah. Dia minta ke Allah saja yang ngurusin deh. Mintalah matanya dia jelalatan ya Allah. Itu depan dengan rahmah tadi ya. Kiki orang India nih ngor. Nih yang beneran nih. Ya Allah, laki gue ya Allah. Saya ini dapat benar saya makanya sampai hari ini jujur saya, dan saya baru tahu hikmahnya. Ternyata ini bekal kematian. Apa kata istri saya? Buya, Bunda nitip satu doa. Apa sih? Karena saya hampir 40 hari meninggalkan dia sama anak-anak tuh. Orang 40 hari tidak ketemu bini kan, apa kata bini? Dipenuhi. Makanya kalau ada minta laki, waktunya tengah pergi ke Mekah. Nah, atau dia tengah pergi jauh. Abang kau nak minta oleh-oleh, pasti dibeli ya. Dan saya itu bilang, iya Bunda akan dikabulkan, saya akan penuhi doanya. Apa dia bilang? Doakan kita mati husnul khatimah. Tidak ada gitu yang lain. Udah tuh baik. Maka saya di 9 Zulhijjah, di hari Arafah, saya membawa doa itu. Saya hanya membawa doa itu. Setiap saat duduk sampai waktu maghrib, kami menuju ke Musdalifah. Itulah ya Allah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan husnul khatimah. Apa artinya kita dikenang jadi orang soleh di awal? Benar nggak? Apa artinya kita dikenang orang yang solihah, tapi mati kita dalam keadaan su'ul khatimah? Na'udzubillahi min. Maka banyak-banyak doa minta husnul khatimah. Setuju? Yang keempat, segera taubat, tak usah nunggu-nunggu lagi. Tidak ada cara lain untuk mempersiapkan bekal mati. Orang yang tidak menyegerakan taubat, maka dia akan menjadi orang yang menyesal ketika kematian itu datang. Bagaimana cara taubat yang pertama? Minta ampun dulu ke siapa? Bukan ke Allah. Ke Allah mah gampang. Minta ampun ke orang terdekat kita, inilah yang paling susah. Pereh laki, pereh bini, ulang ente pelok laki. Ngapain lagi ngerasok aneh-aneh? Ustaz Hedi nyuruhku minta ampun kayak gini. Mau nama Ustaz Hedi juga dia. Bang, ku minta ampun, ku minta maaf, ku banyak pusing, ku banyak ngambil duit di dompet ini. Kata lagi, ku tahu, ku ambil ku emas, ku jual, ku juga, rupanya ketukar. Rupa emas ku hilang jual, kan kita ambil duit ku di dompet. Rupanya ambil yang tak ampun tadi ya. Minta ampun bang, ku ade pernah minta kucing ke orang laki, ku salah ku yang kaki, bukan rupanya. Ampun bang, kata laki tidak apa-apa, aku tidak pernah kucing orang dulu, ku udah gak mau kucing ki. Gile ya bang deh. Jadi saling memaafkan, minta ampun, setuju? Ke siapa lagi? Ke orang tua,
ku baca ceritanya, dak dia resep orang kaya di dunia nih, kecuali duit. Sayang ke mak, sayang ke istri. Yalah resep orang kaya sukses di dunia. Setuju tak setuju? Orang-orang sukses kaya di dunia rata-rata sayang ke mak, sayang ke istrinya. Dia sayang ke mak, dia sayang ke istri, gagal bisnisnya, gagal usahanya. Benar. Dia sayang ke istri, baik dia sayang ke mak, gagal. Dia harus dua sayang ke mak dan ke istri. Dua mak, maknya mak mertuanya. Dua bini yang Ciko, ustadznya dua. Ciko istrinya sayang dia, masya Allah sukses hidupnya. Makanya jangan jahat sama istri, jangan jahat sama orang tua. Siap untuk segera bertaubat? Sudah itu sobat sebagai ke anak-anak pulangnya, mak minta maaf, ayah minta maaf, belum pacarnya dididik jadi lebih baik. Ya. Sudah itu baru ke Allah mah apa bilang? Siapapun yang datang kepada Allah membawa dosanya seluas langit dan bumi, maka Allah ampuni semuanya. Ya dengan Allah, kalau dengan Allah mah apa aja diampuni. Tapi dengan manusia dak baca kalau dak minta maaf. Jadi ku minta maaf ke bunda ayahanda, kawan-kawan semua, semoga Allah merahmati kita semua. Cukup karena sudah asar. Alhamdulillah 4 hal penting untuk mempersiapkan bekal kematian. Apa yang pertama? Bersyukur setiap hari. 2, beramal jariah. 3, banyak berdoa husnul khatimah. 4, segerakan bertaubat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menyayangi kita semua. Mohon doanya, alhamdulillah atas izin Allah. Kalau tidak ada halangan, Buya dan Abah dan kami di rumah Abah sedang melakukan nego untuk mengundang entah Ustaz Muhammad Hussein, entah Bang Onim ke Bangka. Doakan ya. Kami sedang mau mencari jalan. Bang Muhammad Hussein bisa datang ke Bangka atau Bang Onim, terserah. Karena alhamdulillah berita gembiranya, dana Palestina yang diamanahkan lewat Darul Mahabah sudah mencapai hampir 140 juta rupiah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Biar langsung amanahnya sampai, biar disaksikan oleh orang banyak, kita undang mereka datang ke sini. Ya. Insya Allah, mohon doanya semoga Allah merahmati dan Palestina sudah merdeka. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.